tapi banyak orang Kristen juga nggak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi sebenarnya dengan debat itu melengkapi kita. Oh, orang bertanya begini, oh jawabnya begini. Kekristenan sudah 2000 tahun dan tidak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Betul, ya. Ya, jadi kita bersyukur untuk itu. Ya, Injil diberitakan, soal ada yang bertobat tidak bertobat, urusan mereka lah. Yang penting saya sudah tawarkan sebelum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang cepat banget itu. Seperti dalam moderatornya mantan Kristen juga ya Pak? Ya, saya baru tahu setelah itu karena katanya dia mantan Kristen dan dengan bangganya untuk prestasi Kristen bahwa sampai 7 kali dibaptis. Ya, iya benar itu. Saya nggak tahu, coba saya tahu itu sekaligus saya tawarkan untuk Eka nama ibu tadi sekalian yang moderator sekalian. Ya. Gitu. Ya. Mengenai back ikannya Pak Kainama itu kan diragukan ya Pak Esra ya. Pak Esra kan pernah bahas itu sebelumnya. Apanya? Latar belakang pendidikannya Ustadz Kainama katanya S3-nya di Haifa itu. Ya itu omong kosong semua Pak. Nah, itu omong kosong. itu kan cuma apa namanya nggak bisa dibuktikan gitu loh. Kan kalau nggak bisa dibuktikan berarti bukti bahwa nggak pernah sekolah tuh. Menurut dia pun begitu. Maka kan sama Pak Esa udah pernah dibahas itu sebelumnya. Yang Pak Esa waktu di Israel tanya apa tuh kayak gitu kan ya. Di Israel saya cari tahu itu tanah biblika Slat nggak ada di sana itu ya. Dari makanya STT Jakarta juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak pernah ada mahasiswa nama begitu. Dan kumpulan persekutuan orang Indonesia Leiden Belanda pun itu ketuanya itu memberi kesaksian tidak pernah ada di dalam sejarah di Leiden itu ada mahasiswa Indonesia bernama Kainama juga nggak ada. Jadi S1, S2, S3 semua itu omong kosong semua. Gitu nggak malu Esra ya? Kok bisa gitu ya? Kok nggak malu gitu loh? Ya mau bagaimana? Tapi ya umat sebelah itu kan senang sekali ya. Wah datang ini sudah. Iya. Ini ya. Makanya. Tapi kita mesti bersyukur memang ya bahwa jenis seperti itu kan lebih baik keluar dari kita kan. Karena kan kalau di dalam kita tuh kan malu-maluin tuh. Jadi biar yang bodoh-bodoh tuh pindah ke sebelah aja lah. Tapi kasihan sih Bang. Ya, itu kan kemarin tuh dalam acara itu banyak sekali itu mualaf-mualaf. Dan kalau lihat pandangan-pandangan mereka, ya pantas saja mereka jadi mualaf tuh kan ya. Iya sih. Secara logikanya memang pantas gitu. Makanya saya lupa satu tuh, saya pikir, waduh, Bapak ini menjadi mualaf ini karena tidak dapat pendidikan yang baik dari kekristenan. Bukan berarti Kristennya iman Kristen salah, tapi Bapak-Bapak tuh nggak diajar dengan baik. Nah, sayangnya Bapak nggak ketemu saya sebelum jadi mualaf itu deh. Ya. Tapi sudah jadi mualaf baru ketemu saya ya. Makanya sekarang saya tawar balik itu. Kalau balik nanti saya ajar. saya sebelum almarhum. Sebelum almarhum. Yeah. Defensif itu adalah kita menjawab serangan-serangan terhadap iman kita. Orang menyerang iman kita jawab. Tapi kalau ofensif itu adalah kita menyerang balik kepercayaan mereka. Nah, kepercayaan mereka. Nah, para apologia itu bisa dibedakan. Dia tuh apologet defensif atau ofensif. Ya, tapi ada yang bisa dua-dua. Nah, kalau idealnya kalau bisa dua-dua tuh bagus. Nah, tapi dalam konteks Indonesia itu kalau kita pakai ofensif, kita ya paling tuduhan penistaan agama, ya ujung-ujungnya penjara itu. Nah, coba pergi di luar negeri kan dia bicara lebih leluasa, ya kan? Iya. Saya tahu dia. Siapa? Christian Prince itu juga ofensif itu, ya. Iya. Nah, tapi kalau dia di Indonesia sudah mati di penjara itu. Nah, tapi kalau saya nggak mau masuk ke ranah masalah ofensif, urusan agama mereka. Kalaupun mau, itu harus adalah logis, ya. Tapi saya lebih kepada defensif. Artinya saya mempelajari agama saya sedemikian rupa sehingga kalau kamu bertanya, saya jawab. Dan yang bikin jengkel itu adalah ya kami orang timur itu bilang baingau, itu yang orang bodoh-bodoh itu ya, yang baca Alkitab saja tidak jelas, tapi mereka merasa lebih pintar dari kita yang hari-hari belajar ini barang ini ya. Baca Alkitab saja tidak jelas, itu baca Maria Magdalena bilang Maria itu ibu Yesus, Maria Magdalena itu saja bodoh itu ya. Nah, tapi
Ya, menafsir tanda Yunus saja tidak mengerti loh. Itu yang satu tuh, itu pendeta. Pendeta lalu masuk Islam, lalu akhirnya istrinya yang mengambil alih gereja, dan istrinya jadi pendeta ganti dia. Saya tanya kemarin, belum cerai? Belum. Ya, belum cerai. Jadi istrinya sekarang masih melanjutkan gerejanya. Ya, dia jadi mualaf itu. Nah, lalu tiap hari bikin acara di YouTube, tapi lihat cara bertanya dia. Makanya saya debat begitu tuh harus pukul mental sedikit. Kalau Anda mualaf, Anda Kristen, Anda pendeta ya. Kalau pendeta kan mestinya sekolah teologi ya. Kalau sekolah teologi mestinya belajar hermeneutik, ilmu tafsir. Dia cara memahami tanda Yunus saja kok bisa parah begitu. Ini sekolah di mana? Ya. Tapi mereka merasa telah mengusung pertanyaan-pertanyaan yang begitu hebat yang akan membungkam kita. Saya kemarin tanya jawab di kampung itu ya, yang sudah lihat KKR tanya jawab itu, tanya jawab di sana tuh jauh. Ya, yang 4 jam itu. Yang 4 jam itu tanya jawab itu ya. Itu pertanyaan jauh lebih berbobot dari yang mualaf-mualaf itu bertanya kemarin. Iya. Ya, kemarin tuh. Nah, hanya saya menyesal pulang tuh saya melupakan. Saya biasa habis debat begitu pulang nggak bisa tidur. Karena saya mikir tadinya mesti ngomong begini. Mestinya saya sudah pikir tadi di ujung akhir itu saya harusnya begitu. Omong begitu, kematian, kebangkitan Yesus menentukan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Ayo, yang semua Kristen nyanyi. Itu ya, setelah itu di dalam Kristus dia hidup. Kita punya hari depan yang menembus kekekalan. Kamu tidak percaya Yesus mati dan bangkit, kamu tidak punya hari depan, kamu akan pergi ke neraka selama-lamanya. Injil, kalau Injil yang kuberitakan masih tertutup juga, itu akan tertutup untuk orang-orang yang binasa. Contohnya Pak Nama dan semua mualaf yang ada di sini. Itu closing kemarin juga ada closing statement Bapak itu udah luar biasa juga.